Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Dan gak kerasa nih, kita udah masuk ke episode keempat. Masih bersama dengan saya, Aisyah Wahdania. Kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga akan mengulik informasi-informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di episode keempat ini sudah bersama dengan saya Muhammad Fani selaku Ketua Tim Relawan COVID-19 UMY. Halo Fani. Ya, halo Mbak. Apa kabarnya Van? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana? Ya alhamdulillah aku juga sehat ini sampai detik ini. Sama Mbak. Nah, kita ini kan memasuki bulan November ya Van ya, dimana setiap tanggal 10 itu kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, menurut kamu satu kata deh tentang terkait Hari Pahlawan apa sih? Satu kata aja ya? Satu kata aja. Oke, satu kata buat Hari Pahlawan adalah semangat. Oke, semangat. Ya. Dan kita kan Hari Pahlawan ini kan diperingati sebagai bentuk penghargaan kita ya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, Van. Iya, berjasa. Tapi nih seiring berkembangnya zaman, makna dari kata pahlawan itu meluas dong, karena pahlawan itu tidak hanya mereka yang membawa bambu runcing kemudian kayak berjuang kemerdekaan kan. Nah, kalau menurut kamu nih, pahlawan itu apa sih? Oke, pahlawan itu kalau saya ya Mbak. Oke, Mbak tadi bilang bambu runcing dan lain-lain. Nah, sekarang kan pahlawan ya meluas banget. Meluas kan. Oke, pahlawan itu bisa siapa aja. Pahlawan itu nggak pantang menyerah. Berkorban buat sesuatu hal yang untuk kebenaran. Oke, begitu Mbak. Berarti gimana? Gak harus ini ya, gak harus mereka yang zaman dulu. Zaman sekarang juga banyak pahlawan ya. Banyak banget pahlawan buat sekarang. Buat kebaikan, buat masa depan dan lain-lain pasti banyak deh Mbak. Gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya Van ya. Pandemi ini pahlawan bisa tenaga medis, ya seperti dokter, perawat dan tim-tim relawan yang membantu sampai saat ini untuk apalagi COVID sekarang ini kan Mbak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku juga bahkan mereka yang satpam, cleaning service itu juga pahlawan loh, karena mereka rela berkorban untuk pekerjaannya kan. Nah, kemudian kalau berbicara tentang sosok pahlawan tadi itu kan bisa siapa aja nih. Dan tentunya kita pasti punya dong sosok seseorang mungkin atau beberapa orang yang menjadi pahlawan di hidup kita. Nah, kalau kamu sendiri siapa? Oke. Kalau pahlawan buat saya sendiri, yang pasti seseorang punya pahlawan itu orang tua. Ibu dan ayah. Ya keluarganya juga bisa sih Mbak. Oke. Kalau dari saya kenapa orang tua? Ya sampai saat ini beliau telah berjasa buat saya sampai saat ini. Kayak ya saya bisa kuliah, bisa sampai segede ini gitu. Oke. Kalau Mbak mesti juga punya sih ya? Iya kalau. Siapa Mbak? Kalau aku juga sama sih orang tua, karena kalau gak ada orang tua gak ada yang ngebiayain aku sampai di sini dong. Iya. Terus sebenarnya selain orang tua, teman-teman juga ini sih ada beberapa yang berperan sebagai pahlawan. Ya pasti menyemangati kita buat skripsian, tugas gitu ya Mbak. Iya itu penting banget sih. Dan berbicara tentang pahlawan itu kan tadi seperti yang tadi kan siapa aja bisa jadi pahlawan kan untuk orang lain. Tapi nih Van, ada quotes yang bilang kalau everyone is his own hero. Jadi kayak semua orang itu adalah pahlawan untuk dirinya sendiri. Dan kalau aku pribadi setuju sama quotes ini, karena meskipun kita dikodratkan sebagai makhluk sosial, itu kita akan kembali berpegang pada diri kita sendiri, Van. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak dengan quotes ini? Ya pasti setuju banget sih Mbak. Karena saya sebagai diri saya sendiri buat jadi pahlawan. Ya, balik dari awal tadi juga, kalau seandainya saya diamanahkan sama orang tua, belajar yang rajin, bersungguh-sungguh. Nanti kita udah dewasa, udah sukses, pasti itu juga bakal kembali ke orang tua lagi. Dan dibuat orang tua, jadi
Selain itu orang tua bilang pasti anaknya juga pahlawannya juga sih. Gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu Mbak. Dan sebenarnya semua yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri Ya kan. untuk diri Jadi kita ya, sendiri juga. Ya pada akhirnya kita akan bersama dengan diri kita sendiri Sobat Muda Mendunia. Itu kalau dari kita berdua. Ya. Kalau Mbaknya setuju gitu ya? Setuju saya setuju. Nah kemudian Ivan, kamu kalau boleh tahu jadi relawan udah berapa lama ya? Saya jadi relawan COVID di kampus ini ya. Dari mulai awal diliburkannya, di online-kannya kampus itu. Kalau nggak salah 14 Maret, Mbak. Jadi kalau terhitung dari sekarang 6 sampai 7 bulan. Begitu. Udah lama juga ya, nggak kerasa. Ya. Nah, itu kan kontribusi kalian tuh teman-teman relawan nih, maksudnya kan bisa dikatakan seperti para pahlawan yang dalam tanda kutip maksudnya dalam tanda kutip rela berkorban menjadi garda terdepan di masa pandemi ini kan. Walaupun mungkin lingkungannya kecil nih, kampus doang. Tapi itu sesuatu yang perlu apresiasi tinggi loh, Van. Aku sendiri kayak wow, keren. Nah, boleh dong ceritain awalnya gimana sih kamu bisa tergabung di tim relawan ini dan bahkan sekarang jadi ketua kan? Iya, boleh dong dari ceritain. Ketua. Oke, kalau dari saya, kalau awal-awal itu mungkin saya nggak bermaksud jadi relawan, jadi pahlawan atau yang kata Mbak tadi bilang. Saya dulu awal mahasiswa lah ya Mbak, udah lagi pandemi, warung tutup. Oke, relawan dapat makan ya kayaknya. Oke, saya diajak teman, masuk bisa. Tapi lama kelamaan kan pasti terketuk buat jadi relawan. Begitu. Terus banyak deh kayak kita terlibat dalam acara-acara kampus sosial gitu. Berarti waktu bulan puasa itu kalian juga bertugas ya? Ya, bulan puasa itu kami selain jaga seperti biasanya dari jam 7 sampai jam 5 kami juga membagikan sahur dan buka itu. Kalau sahur kami udah berangkat jam 1 dari rumah ke kampus mempersiapkan. Waduh. Gitu. Ntar jam 7 ada yang jaga lagi. Tapi sampai itu shift-shiftan kan? Ya, shift-shiftan. Ntar buka kalau masih sisa nanti kita bagikan di luar buat orang-orang. Contoh di Pasar Bantul, di Malioboro dan lain-lain. Berarti kamu udah berapa lama nih nggak pulang? Lama sih Mbak dari awal. Lebaran pun nggak pulang. Walaupun saya cuma dekat Magelang, tapi saya juga saya di kampus ada mana. Keren. Dan sejauh ini kalau boleh cerita, ada nggak teman-teman relawan yang kemudian mundur gitu karena kayak udahlah capek, ada nggak? Kalau kayak gitu nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Sampai saat ini belum ada. Cuma akhir-akhir ini ada kuliah padat full jadwal jadi mundur karena itu, mundur terus karena udah wisuda gitu juga ada pulang kampung. Karena koas gitu. Berarti kemarin wisuda. Kalau ngomongin wisuda berarti kalian kemarin bertugas ya? Ya, kami bertugas dari pagi sampai sore itu juga sampai selesai 2 hari full. Keren. Dan sebelumnya kan ada simulasi persiapan begitu. Menyiapkan alur wisuda pun juga. Aku boleh tahu dong kamu gimana sih perasaannya sekarang? Setelah berbulan-bulan menjadi relawan, ada nggak terbesit kayak aduh udah capek atau bagaimana? Enggak sih, kalau saya sendiri ya. Itu sampai saat ini belum ngerasa capek jadi relawan. Saya semangat aja sih. Karena ini buat kemaslahatan umat. Enggak sih, buat bareng-bareng. Kayak yang awal tadi Mbak, waktu bulan puasa dulu tuh kami juga pernah kayak nurunin ransum di gudang kemanusiaan Lajismu. 8 ton Mbak. Wow. Dari pas bulan puasa itu. Jadi abis bagi-bagi puasa nanti nurunin itu Mbak 8 ton. Setelah itu jam 1 nanti ada yang siap-siap buka bagi sahur gitu. Itu sih ceritanya. Sebelumnya udah bagi-bagi sembako buat mahasiswa MY yang masih di kampus gitu. Dan ini kan kalian jadi relawan istilahnya dalam tanda kutip entah sampai kapan kan.
sampai belum ditentukan waktunya iya. sampai kapan. Karena kan pandemi ini belum Ya. ada tanda-tanda baik lah. Ya, belum Nah, ada. terkait pandemi dan Hari Pahlawan, menurut kamu siapa sih yang pantas dicap sebagai pahlawan di masa pandemi ini? Oke, menurut saya tenaga medis itu Mbak. Tenaga medis Ya, ya. pasti. Dan gimana dong caranya biar kita bisa memberi sedikit apresiasi atau mungkin gimana sih caranya biar kita bisa menghargai mereka? Kalau dari saya ya, mungkin Mbak tahu nggak Apa? caranya itu gimana? Kalau dari saya iya. mungkin kayak lebih menerapkan protokol kesehatan itu kan sedikit mengurangi beban mereka benar. kan. Kalau kamu gimana? Iya, itu yang mau saya bilang tadi. Caranya kayak kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya selalu mematuhi protokol yang ada. Itu membantu mereka yang terlibat di dalam pandemi ini. Jadi selain itu kayak seperti yang awal tadi, kalau pahlawan itu adalah diri sendiri, itu benar. Kalau sekarang mungkin bisa kita pakai masker dan lain-lain, itu juga bisa jadi pahlawan buat tenaga medis juga. Sebenarnya selain untuk tenaga medis, dengan menerapkan protokol kesehatan itu juga untuk diri kita sendiri kan. Benar. Gimana kita menjaga diri kita. Nah, mungkin Sobat Muda Mendunia ada yang mau ini nih Van, gabung jadi tim relawan, itu boleh dong diceritain. Atau mungkin di-share apakah ada rekrutmen atau gimana. Ya, boleh banget sih Mbak. Itu nanti kalau ada yang mau gabung, pasti ada open recruitment, ada ya poster seperti biasa sih Mbak, poster-poster yang udah disebar. Kalau enggak nanti bisa datang ke posko relawan COVID yang ada di Student Center. Kalau enggak bisa hubungi saya sendiri juga bisa. Oke. Sementara kalau jumlah relawan COVID yang sampai saat ini ya, ini udah 35-an sih Mbak. 35-an itu dari angkatan berapa? Kalau angkatan campur. Dari 2016 sampai 2019 juga ada. Mayoritas? Nggak ada mayoritas. Sama ya rata-rata semuanya. Itu seleksinya gimana sih Van waktu mau daftar jadi relawan? Nggak ada seleksi? Kalau relawan tuh nggak ada seleksi sih Mbak. Langsung ya? Langsung aja. Nanti mungkin kalau yang ada seleksi alam sendiri ya. Seperti biasa nanti keluar masing-masing. Dan ini apa ya? Aku mau nanya apa nih? Aku bingung. Aduh. Tapi kalau terkait kegiatan relawan ini, orang tua responnya seperti apa, Wan? Kalau dari orang tua saya sendiri ini, alhamdulillah responnya baik. Selagi saya berbuat baik di kampus, dimanapun itu pasti didukung. Karena mungkin ada beberapa orang tua yang ketika anaknya mau terjun ke sesuatu yang berbahaya itu kan takut ya. Tapi alhamdulillah orang tua Fani dukung ya. Alhamdulillah mendukung. Soalnya saya juga menjelaskan dari kampus sendiri juga udah memfasilitasi buat protokol kesehatannya pun juga baik. Jadi pasti orang tua mendukung. Lalu kalian waktu awal menjadi relawan itu ada training nggak? Nggak ada sih Mbak, soalnya kan awal-awal siapa sih yang mau Mbak kayak gitu, ya kan? Iya. Bener ya Mbak? Iya, agak sulit sih untuk mengetuk hati. Contoh nih Mbak kalau awal-awal kayak gitu mau nggak? Apa ada rasa takut gimana? Aku mau, cuman mungkin kalau dari orang tuaku agak tidak memberi izin. Ya. Dulu awal-awal emang kebanyakan kayak gitu sih Mbak. Ada beberapa anak yang mau ikut tapi orang tua larang ya. Nggak mengizinkan gitu ya ada. Seperti itu ya. Tapi jadi dulu awal-awal tuh banyak Mbak. Terus karena keluar karena orang tua nggak mengizinkan gitu. Sampai Ramadan kemarin tersisa 20-an. Terus pas bulan puasa tersisa 19, wisuda kemarin 20-an. Berkurang dan bertambah. Karena ya kadang orang tua nggak mengizinkan, ada kuliah, terlalu full, padat gitu. Nah, kita kembali ke Hari Pahlawan nih Van. Menurut kamu nih gimana sih caranya kita menghargai para pahlawan yang sudah berjuang? Gimana sih caranya kita ya itu tadi menghargai para pahlawan yang sudah berjuang? Oke. Kalau dari saya melanjutkan apa yang sudah
beliau berjuang buat bangsa. Kalau pahlawan sekarang kan buat bangsa ini pun juga kan. Nah, kita harus melanjutkan apa yang sudah dikorbankan mereka buat bangsa ini gimana. Kalau dari saya gitu ya. Kalau aku sih gimana? Kita belajar dengan baik aja. Ya. Itu kan nanti dampaknya akan ini kan. Luas. Karena kita adalah penerus bangsa istilahnya. Jadi kalau dari aku sih di Hari Pahlawan ya kita cukup belajar dengan baik, menjadi diri sendiri seperti itu. Apalagi sampai saat ini ya Mbak. Iya, harus belajar dengan baik biar bangsa ini makin maju juga sih ya Mbak. Dan ini loh, menurut aku di masa pandemi ini kita itu gampang, dalam tanda kutip gampang menjadi pahlawan. Kayak kita cukup menerapkan protokol kesehatan itu untuk diri kita sendiri, terus kayak dengan membagi-bagikan apa tadi ransum. Ransum. Itu kan salah satu bentuk inilah kita prihatin ke orang lain itu. Untuk orang lain kita adalah pahlawan mereka kan. Kayak awal tadi sih ya Mbak, kita bisa jadi pahlawan sendiri buat diri sendiri, buat orang lain. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke diri kita sendiri sih Van, seperti itu. Walaupun mungkin kita adalah makhluk sosial. Seperti itu sih. Dan sepertinya perjumpaan kita cukup. Sudah. Terima kasih Fani waktunya, terima kasih sudah sama-sama. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast UMY Talks. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin semoga apa yang kami berdua sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.